Halo guys, sudah lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang baru gabung, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari ini. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, tanpa basa-basi kita bacain novel Martial chapter 5550. Di sini diceritakan ada juga beberapa pemburu yang mengenal Yang Qiao dan langsung menyambutnya dengan hangat. Di samping wajah Li Ziyu dan yang lainnya pucat pasi. Awalnya mereka mengira bahwa karena Yang Ke datang untuk menyelamatkan mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari tempat ini. Tetapi sekarang ada penguasa wilayah yang mengejar mereka. Apa gunanya berlari? Tidak hanya mereka akan selesai, tetapi Yang Ke dan yang lainnya juga akan selesai. Untuk sementara waktu, semua orang dipenuhi dengan kesedihan. Di dalam surga kuasa semesta, Li Yizu dan yang lainnya bersemangat rendah, tetapi Yang Qiao tampaknya tidak peduli. Sejumlah pemburu bergegas masuk, dan mereka yang mengenalinya menyambutnya sebelum mengatur mereka untuk menunggu. Kali ini jumlah pemburu yang datang untuk membantu tidak sedikit, berjumlah ribuan. Meskipun gerbangnya terbuka, masih perlu waktu bagi mereka semua untuk melewatinya. Di pintu keluar, Yang Ke menggunakan prinsip ruang untuk mempertahankan pengoperasian gerbang, sesekali menyerang musuh. Yang Ke diam-diam bersukacita di dalam hatinya, untungnya dia telah membuat perbedaan waktu yang cukup, jika tidak akan sulit untuk menghadapi kemunculan tiba-tiba para pemburu ini. Mereka ada di sini untuk membantunya, jadi dia tidak bisa langsung masuk ke gerbang dan mengabaikan mereka. 6 penguasa wilayah klan Tinta belum tiba, tetapi mereka akan segera tiba. Yang Ke sudah sama-sama bisa merasakan aura kuat dari para penguasa wilayah ini mendekat. 100.000 master klan Tinta telah dibantai. Dan jika ada cukup waktu, master klan Tinta dapat dibunuhnya dimusnahkan, namun sepertinya sudah terlambat. Satu demi satu para pemburu bergegas ke gerbang dan menghilang, dan segera semuanya dari jauh Yang Ke samar-samar bisa melihat sosok 6 penguasa wilayah. Waktunya sempurna. Masuk, Yang Ke berteriak. Begitu dia selesai berbicara, sekelompok bocah kecil dari batas bintang bergegas ke gerbang tanpa ragu-ragu. Setelah mereka pergi, pasukan Fajar mulai mundur, diikuti oleh Yurumeng dan yang lainnya. Namun sebelum Yurumeng dan yang lainnya bisa masuk, semua suara marah Monaye terdengar dari kejauhan. Hentikan mereka. Kata-kata ini ditunjukkan kepada klan Tinta yang masih hidup. Dari 100.000 klan Tinta, hanya 20 atau 30.000 yang tersisa. Dalam waktu singkat pembantaian ini, pasukan klan Tinta telah menderita kerugian besar, dan klan Tinta yang masih hidup semuanya ketakutan. Ruang di sekitar Yang Ke pada dasarnya kosong. Dengan perintah Monaye, tidak peduli betapa takutnya klan Tinta, mereka tidak punya pilihan selain menggertakkan gigi dan menyerang Yang Ke. Saat Yang Ke mengendus dingin, kekosongan hancur seperti cermin dan retakan spesial kecil muncul. Klan Tinta yang telah bergegas dipotong-potong, bahkan sebelum mereka bisa mendekat, hanya beberapa tuan feodal yang berhasil melarikan diri. Namun Yang Ke tampaknya berada di ujung talinya, dan saat dia menggunakan teknik rahasia cermin Fate, pintu itu mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Kamu mencari kematian, Monaye marah sekaligus gembira. Dia marah karena kelompok penguasa wilayah mereka telah dipermainkan oleh Yang Ke. Tetapi dia juga senang bahwa orang ini benar-benar tampak di ambang kematian. Mengatakan demikian, dia mengirim serangan telapak tangan ke arah Yang Ke. Kekuatan penguasa wilayah menyapu ke segala arah, dan bahkan retakan void di sekitar Yang Ke diratakan. Ekspresi Yang Ke menjadi serius, tidak berani menunda sedikit pun saat dia juga mengangkat telapak tangannya untuk menghadapi serangan ini. Dengan ledakan energi yang hebat, sosok Yang Ke berkedip saat dia meledakkan seteguk darah emas, wajahnya sepusat kertas. Sosok Monaye juga tiba-tiba berhenti, diam-diam terkejut. Orang ini terluka parah tetapi masih sangat ganas. Tidak heran dia bisa membunuh seorang penguasa wilayah. Ini adalah pertama kalinya dia melawan Yang Ke secara langsung. Meskipun hanya satu serangan, kekuatan Yang Ke masih terlihat. Orang ini menakutkan. Jika mereka tidak bisa membunuhnya di sini, siapa yang tahu berapa banyak penguasa wilayah yang akan menderita di masa depan. Di sisi lain gerbang, tim Yurumeng hampir dievakuasi, dan yang terakhir pergi adalah Yurumeng. Melihat bahwa 6 penguasa wilayah akan muncul, dia dengan cemas berteriak, "Suamiku, cepat pergi." Yang Ke mengangguk dan menatap tajam ke arah Monaye. Matanya menjadi dingin seolah ingin mengingat penampilan pihak lain sebelum dengan cepat memasuki gerbang. Saat dia masuk, gerbang perlahan tertutup. Monaye meraung, "Kejar!"
Ditatap oleh Yang untuk terakhir kalinya, dia merasa bahwa hawa dingin di hatinya dan menjadi lebih bertekad untuk membunuhnya. Melihat gerbang akan ditutup, dia secara alami menjadi cemas. Yang sudah menjadi panah di ujung penerbangannya. Ini adalah sesuatu yang bisa dia rasakan. Lagi pula dia telah membunuh begitu banyak penguasa wilayah secara berurutan, jadi tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan bisa bertahan. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh pihak lain. Jika pihak lain melarikan diri ke surga gua semesta, akan sulit untuk membunuhnya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkannya punya waktu untuk sembuh. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah ditunda oleh Yang, dia akan menjadi orang pertama yang bergegas melewati gerbang mulutnya. Untuk membunuhnya dalam satu pukulan, dia benar-benar menyerah pada pertahanannya sendiri dan membiarkan cahaya hitam dari penguasa wilayah kedua menembus tubuhnya. Kekuatan tinta yang kaya bertahan di sekitar lukanya dan dengan cepat merusak daging dan darahnya. Hadapan penguasa wilayah, dia terkejut sekaligus gembira. Meskipun dia tahu bahwa temannya tidak akan memiliki akhir yang baik, disergap oleh seorang kultivator ras manusia Orde ke-8 pada jarak yang begitu dekat. Bahkan jika dia tidak mati, dia setidaknya akan terluka parah. Tapi dia masih terkejut bahwa temannya telah dibunuh dengan begitu mudah. Untungnya dia juga telah melukai ras manusia Orde ke-8 ini. Mengambil keuntungan dari kelemahan Yang untuk mengambil nyawanya, penguasa wilayah ini sekali lagi mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Yang. Tidak menunjukkan belas kasihan, dia tidak berniat menggunakan transformasi tinta pada ras manusia Orde ke-8 ini. Karena tidak mudah menggunakan transformasi tinta pada Orde ke-8, selama bertahun-tahun ketika klan tinta dan ras manusia bertarung, jumlah master Orde ke-8 bertinta dapat dihitung dengan jari seseorang, dan kebanyakan dari mereka telah ditinta secara pribadi oleh Lawyer Lord. Meskipun penguasa wilayah cukup kuat, tidak mungkin bagi mereka untuk merupa Orde ke-8 kecuali mereka bisa terjebak Orde ke-8 dan terus menggunakan kekuatan tinta mereka untuk mengikisnya. Membunuh adalah satu-satunya pilihan. Kematian salah satu rekan mereka bukanlah apa-apa, tetapi membunuh Orde ke-8 ini sudah cukup untuk menebusnya. Namun saat dia hendak menyerang, sekelompok wanita di kapal perang Biki tiba-tiba meluncurkan rentetan kemampuan ilahi dan teknik rahasia dari kapal perang. Bayangan naga dan ponik melintas saat raungan naga yang keras dan teriakan ponik terdengar. Satu serangan tidak berarti apa-apa bagi penguasa wilayah ini, tetapi bagaimana dengan 10? Tuan wilayah bawaan ini tidak berani meremehkan serangan gabungan dari 10 master ras manusia Orde ke-7, apalagi beberapa roh suci. Wanita ras manusia ini baru saja menunjukkan kelemahan. Dia tiba-tiba terbangun. Sebelumnya dia mengira bahwa para master